Amin, saudaraku. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Itu makanya kita jangan sampai pandangan kita, hati kita ini tidak memandang kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Kita harus mempunyai ketetapan hati. Makanya pulang dari sini kita harus mempunyai ketetapan hati. Tuhan, aku mau terus memandang kepada Tuhan. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Tempuhlah jalan yang rata. Ini makanya kita harus mempunyai keputusan untuk menjalani kehidupan ini. Tempuhlah jalan yang rata. Amin, saudaraku. Jangan jalan yang berlubang-lubang. Udah tahu jalannya berlubang-lubang, jalannya nggak bagus, tetap saudara terobos. Ya, jangan. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jangan mau menyimpang. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jangan menyimpang dari jalannya Tuhan. Saudara, ini tahun mau berakhir, kita mau masuk tahun yang baru. Ya, kita mau melangkah kepada penuaian yang besar. Ini masuk dalam pelipat gandaan. Tahun depan itu tahun pelipat ganda itu. Berkat saudara semakin berlipat ganda. Amin. Tapi untuk apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Itu makanya saudara sekalian, tetapkan hati kita. Tetapkan hati kita. Ambil keputusan. Itulah makanya firman Tuhan, tempuhlah jalan yang rata. Kita harus mengambil keputusan untuk terus berjalan, untuk terus memandang kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau kita menyimpang dari pandangan kepada Tuhan, artinya kita sedang menuju kepada kejahatan. Ini firman Tuhan yang bilang, jauhkanlah kakimu, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara, ternyata begini, kejahatan itu gak jauh-jauh. Kejahatan itu ketika kita menyimpang dari firman Tuhan, dari kebenaran, itu kejahatan namanya. Amin. Saudara gak perlu bunuh orang dulu, itu baru kejahatan. Ya, gak perlu menakau dulu. Apa menakau? Iya, sama dengan bahasa Batak, manako. Kalau di sini manakau. Ya betul ya Pak Tenggolan ya? Hampir sama dengan bahasa Batak. Kebetulan saya ada punya teman di sini orang Batak. Agak lumayan lah suka citanya. Ya, manakau, manako. Ya, bukan harus begitu dulu tuh baru jahat. Ketika kita udah tahu kebenaran, kita nggak mau hidup di dalamnya, itu udah kejahatan. Kenapa? Karena hati kita udah melenceng dari jalannya Tuhan. Gimana sih supaya kita tetap fokus? Coba kita lihat ya. Yosua. Haleluya. Saudara buka hati, amin. Untuk firman Tuhan. Yosua. Ya, firman Tuhan mengajar kita harus tetap fokus. Fokus. Sama-sama katakan fokus. 1, 2, 3. Fokus kepada panggilan Tuhan. 1, 2, 3. Fokus pada panggilan Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya. Yosua Hije ayat 7. Yosua 1 ayat 7. Apa kata firman Tuhan? Yosua 1, Yosua itu di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru, saudara ya. Nggak dapat kalau di perjanjian baru. Yosua 1 ayat 7, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh
telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Yang percaya katakan amin. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Itu sebabnya jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan atau ke kiri. Amin. Kuatkan, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati. Itu namanya fokus, saudara sekalian. Ya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Artinya apa? Sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan, sesuai dengan aturannya Tuhan, sesuai dengan perintahnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita harus fokus kepada Tuhan. Apa artinya fokus kepada Tuhan? Tetap hidup pada rencana Tuhan, tetap hidup pada peraturan-peraturannya Tuhan, tetap hidup pada hukum-hukumnya Tuhan. Ketika kita melanggar hukum, apa yang terjadi? Coba saudara perhatikan. Kalau kita melanggar peraturan hukum di negeri kita ini, gak usah jauh-jauh, gak usah mencuri-mencuri deh, gak usah menejek orang. Kalau saudara nggak pakai helm saja, ya, melanggar hukum. Kenapa? Kena melanggar dilarang masuk pergoden namanya tuh. Yang ada merah sama di tengahnya putih. Saya pernah waktu SMA, saya lihat kiri kanan ya, saya lihat kiri kanan, nggak ada pak polisi. Saya mau menabrak itu, yang namanya dilarang masuk itu. Ya, saya lihat kiri kanan. Ini malam, saudara, malam. Saya tabrak. Sudah tahu ada tanda dilarang masuk, saya tabrak. Pas saya udah di tengah-tengah, saudara sekalian, ada motor menyala. Rupanya saya udah ditunggu. Prit katanya. Terpaksa saya harus kena denda. Waktu saya waktu kelas 3 SMA, di prit saya, saudara. Kenapa? Karena saya melanggar hukum, melanggar aturan. Karena nggak fokus pada aturan, pada hukum, nggak mau taat tunduk, ya di-print lah. Mau mempersalahkan pula yang menegakkan hukum. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati, bertindaklah hati-hati. Tahu nggak saudara tua artinya bertindaklah hati-hati? Menjaga, tetap fokus kepada hukum, tetap fokus kepada perintah. Aku salah nggak melakukan ini ya? Amun aku mandel pulutek lah, bahaya. Salah nggak lah? Kita harus berpikir, itu namanya hati-hati. Amin. Itu makanya harus hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada saudara. Kita harus fokus kepada panggilan Tuhan, kepada Tuhan. Kalau nggak itu, kita menjadi orang. Kalau kita nggak fokus pada hukum, pada perintahnya Tuhan, pada firman-Nya Tuhan, kita akan menjadi orang yang suka mengabaikan firman, yang suka mengabaikan aturannya Tuhan, yang suka mengabaikan perintahnya Tuhan. Kenapa kita datang beribadah? Karena Tuhan yang perintahkan. Amin. Jadi kita datang beribadah kepada Tuhan kenapa? Bukan hanya karena hukum, bukan. Memang Tuhan sudah perintahkan, tapi karena kita sudah cinta Tuhan, ya, sudah cinta Tuhan, makanya kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Jangan mau, nih, coba kita lihat, ya, apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia mengerti akan panggilannya. Ini saudara, ayat terakhir ya. Cepatnya Bapak ini bawa firman. Filipi 3 ya. Filipi 3. Coba. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Ya. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Sudah
Sudah dapat, katakan amin. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari apa kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang amin. Amin, saudaraku. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Itu makanya firman Tuhan bilang tadi kitab Amsal itu apa, saudaraku? Biarlah matamu memandang terus ke depan. Satu ketika Pak Gembala senior kita pernah bersaksi waktu jadi Brunei, ya. Seorang ibu lumpuh. Seorang ibu waktu itu mau didoakan Pak Gembala itu lumpuh, ya. Waktu didoakan dia bilang begini, sudah berapa lama? Dia nangis. Aku ini Pak Lampu karena aku terjatuh, karena kami naik motor terjatuh. Keparet katanya. Kenapa kamu jatuh? Keparet kok bisa? Ini matanya, dia memandang suaminya. Matanya ini jelalatan Pak, pandang diri. Pas ada lewat perempuan cantik, dia nggak lihat, akhirnya begini. Melihat perempuan itu masuk kami ke paret Pak. Karena matanya tidak memandang ke depan. Masuk paret lah. Bagaimana enggak? Dia nggak memandang ke depan naik sepeda motor. Akhirnya ibunya lumpuh. Didoakan, akhirnya dia jalan lagi dan berlari-lari. Itu makanya firman Tuhan bilang, ya, melalui hambanya Paulus ini, apa firman Tuhan bilang? Bukan berarti aku sudah menangkapnya. Apa yang menjadi impianku, kerinduanku tentang Tuhan Yesus menjadi serupa seperti Dia dalam kebangkitannya, dalam kematiannya. Tetapi firman Tuhan bilang, tetapi yang ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang di hadapannya itu, coba. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, panggilan surgawi itu apa? Nih, panggilan surgawi itu artinya dipanggil untuk menerima hidup yang kekal, untuk hidup dalam kerajaan Allah, untuk hidup dalam pemerintahannya Tuhan, dalam aturannya Tuhan. Itu panggilan surgawi. Tidak ada yang lebih besar dari itu, saudara sekalian. Ini saya mau bilang, saudara punya harta banyak. Sudah saya berkali-kali bilang, mau punya emas banyak, ya, mau punya uang, ya, 1 lemari, 2 lemari, 3 lemari. Kalau saudara nggak hidup dalam panggilan surgawi, saudara hidup dalam kematian yang kekal. Seperti orang kaya dan yang mati itu, dan Lazarus yang miskin. Tuh, orang kaya itu bilang, biarlah Lazarus kembali ke keluargaku. Adalah sama-sama mati kan? Orang kaya itu masuk ke dalam neraka, dalam kematian yang kekal, siksaan yang kekal. Nah, firman Tuhan bilang, aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Inilah artinya fokus. Banyak segala sesuatu ingin menghalangi kita untuk memandang kepada Tuhan, untuk nggak fokus, saudaraku. Banyak yang coba menggoda kita untuk tidak fokus kepada Tuhan. Salah satunya apa? Uang. Ya, supaya kita nggak fokus pada hukum-hukumnya Tuhan, pada aturan juga. Kebutuhan kita,
Saudara, kalau kita udah mulai terdesak, kita rasanya sudah lupa Tuhan. Sakit kita coba membuat kita tidak fokus kepada saya udah hampir 3 minggu ini loh saudara. Bukan tuh, mungkin habis sebulan kali ya. Saya gak enak, lemas-lemas badan saya. Nggak tahu apa penyebabnya ini. Semuanya normal. Darah, asam urat, kolesterol, ginjal normal. Apa yang membuat saya agak sesak ini? Kayak apa ini? Kaki saya kok begini? Kok ada bengkak-bengkaknya? Kalau saya mau minta pijit sama Bapak Meme kan tidak enak. Ya, masa saya undang dari kepala mereka, Pak Meme datang ke sini gigit kaki saya. Ya, bukan spesialisnya kan? Atau panggil Pak Bebet, Pak Bebet. Saya jadi fokus ke sini loh, saudara. Ini jujur saya bilang, saya memang melayani, tapi rasanya mau ngangkat badan aja. Saya diajak istri sama anak saya cewek di rumah. Aduh, katanya. Gimana kalau papi anu? Memang sakit aku. Kayak ketarik-tarik ototnya. Hampir membuat saya nggak fokus. Fokus kepada apa? Kepada sakit. Beli obat Cina, hampir setengah juta. Oh lama. Periksa darah 2 kali untuk memastikan lagi. Sudah disuruh, sudah periksa darah ke Medika, disuruhnya lagi ke Prodia. Yang mahal, alamak saya pikir. Padahal hampir sama aja model anunya, hampir gak ada beda aja kok. Periksa darahnya, mau di sini, mau di situ. Periksa darah sampai 2 kali. Saya minum obatnya gak ada pengaruh. Loh, apa ini? Oh, macam-macam ini. Mau bikin saya nggak fokus ini. Akhirnya waktu di Tumbang Bulut saya nari-nari aja. Ya, hilang waktu itu sakit. Tapi muncul lagi terus. Maksudnya begini, emangnya kalau ada itu, emangnya saya nggak fokus, rugi dong saya. Kenapa? Karena dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiah, tahu nggak saudara hadiah? Penghargaan, upah, berkat. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi. I am. Oh, udah nggak usah bahasa Indonesia. Nanti saudara nggak sulit. Apalagi saya mengucapkannya nggak ngerti. Semakin nggak ngerti kita semua. Ya, yes no aja kita nanti. Masih mending bahasa Dayak ya, untuk menolak yang panggilan surgawi. Amin. Berlari-lari, kok nggak saudara berlari-lari? Artinya saudara begini, pernah lihat pelari nggak? Pernah lihat pertandingan pelari nggak? Ya, apalagi maraton. Yang pelarinya panjang itu, maraton namanya. Yang, aduh, dia suka lihat kiri kanan nggak? Nggak. Apalagi lihat belakang. Nggak akan sampai saudara. Dia terus memandang ke depan. Terus memandang ke depan, berlari-lari, nggak mau dia pandangannya nggak fokus, terganggu oleh yang lain. Mau yang menonton juga banyak orang, ribuan orang, 1 orang, 2 orang, dia tetap berlari. Dia tetap berlari kepada tujuan, kepada garis finish sampai akhir. Kenapa? Karena ada hadiah, karena ada upah. Yaitu apa? Upahnya apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Jangan mau diganti oleh apapun juga. Makanya fokus pada panggilan Tuhan. Hidup kita sementara saja.
Amin, Robi? Amin. Hidup ini sementara saja, saudara sekalian. Memang waktu kita masih hidup inilah kita melakukan apa yang Tuhan perintah. Harus fokus. Karena apa? Karena nanti ini kita bawa kepada kekekalan. Panggilan surgawi itu. Amin. Makanya kita nggak boleh malas. Itu artinya berlari-lari pada tujuan. Nggak boleh. Apalagi kalau pas kantong kita tebal, mulai. Pas kantong kita tipis, ya. Pas dompetnya kosong, melompong, baru kita nanti menangis-nangis. Dikasih Tuhan berkat lagi, nggak berlari-lari lagi kepada tujuan. Kita sebutkan seperti itu, amin. Kita adalah orang yang terus berlari-lari pada tujuan. Amin, kalau ini. Karena begitu loh. Ini perhatikan. Karena dalam kita hidup ini ada kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Amin, Robu. Jangan sia-siakan. Karena hidup ini hanya sementara. Amin, Robu. Berlari-lari pada tujuan. Aku mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Karena begini, Tuhan sedang menunggu kita. Amin. Itu makanya apa yang saudara kerjakan hari ini akan saudara tuai. Amin. Jangan ada yang bisa mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan, kepada panggilan surgawi, kepada panggilan Tuhan. Jangan mau dialihkan oleh apapun juga. Yang percaya katakan amin. Jangan mau dialihkan oleh apapun juga. Terima firman Tuhan dan lakukan. Itu namanya fokus. Fokus kepada perkataan Tuhan, fokus kepada rencana Tuhan, fokus melayani Tuhan. Amin. Fokus. Tuhan, apa yang bisa kulakukan lagi Tuhan untuk Engkau Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Jangan mau berhenti. Helak penye. Amin, saudaraku. Amin. Tetap fokus. Berlari-lari. Apa namanya berlari-lari? Hah? Hadari. Tetap hadari. Dia nanjung, tapi hadari. Berlari-lari. Coba. Amin, saudaraku. Saudara, jangan mau dialihkan oleh apapun juga. Kalau sudah hari Minggu, aku mau beribadah kepada Tuhan. Aku nggak akan mau diganggu oleh apapun juga. Aku mau beribadah. Coba tadi kesaksian Ibu Nawi tadi, Mama Cigres. Tapi nggak ada lagi persekutuan doa. Saya mau tadinya mau gini. Oh no, tapi kan nggak enak di situ kan. Bisa. Rupanya lagi pada sibuk. Mbak Santinya sibuk. Mbak Agusnya sibuk. Tapi nggak apa-apa. 2-3 orang itu nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Ajak Mama Nawi. Ma, jangan mancing dulu kamu. Kita berdoa. Amin. Mulai jangan ada lagi, jangan stop lagi 1 minggu pun. Ya. Kalau nggak ada yang mau berangkat ke rumah Mama Meme, amin. Berdoa di sana. Ya. 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan di situ ada. Itu artinya tetap fokus. Fokuslah. Teruslah memandang ke depan. Jangan mau digoyahkan oleh apapun juga. Jangan mau gini loh. Jangan mau digoyahkan oleh masalah kita, pergumulan kita. Jangan membuat kita jadi nggak fokus pada panggilan surgawi, pada panggilan Tuhan.
Amin, saudaraku. Segala sesuatunya jangan membuat kita nggak fokus kepada Tuhan. Ingat, perhatikan saudaraku. Ingat, pekerjaan kita, usaha kita, ya, itu bukan melebihi dari panggilan Tuhan. Itu untuk menggenapi panggilan Tuhan. Pekerjaan kita, usaha kita, semuanya itu untuk menggenapi panggilan Tuhan, bukan membuat kita jauh dari panggilan Tuhan. Jangan. Amin, saudaraku. Karena yang kita sedang tuju itu adalah Tuhan. Makanya fokus pada hukum-hukumnya Tuhan, seperti Yosua itu. Fokus pada panggilan Tuhan. Fokus pada ketetapan Tuhan. Kita ditetapkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Kita ditetapkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Gak ada orang yang diselamatkan Tuhan hanya untuk dirinya sendiri. Gak ada. Amin, saudaraku. Lupakan apa yang telah di belakang kita. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lupakan. Jangan bawa-bawa masa lalu kita. Apalagi yang hancur hati, remuk hati, kita bawa untuk melayani Tuhan. Waduh, hancur hatiku. Nanti disinggung orang sedikit, langsung kita emosi, langsung kita menyalu. Jangan bawa-bawa yang apa sudah di belakang. Masa lalu kita, harga diri kita, gengsi kita. Jangan. Kita nggak akan bisa fokus kalau kita bawa-bawa masa lalu. Kalau udah dibereskan ya sudah. Kalau udah maaf-maafan, saya dulu minta maaf sama istri saya, Bang. Aku minta maaf sama kamu, Ma. Aku ini. Ya. Amin, saudaraku. Aku dulu kasar, ini itu. Udah beres. Bagian kita adalah menuju ke depan. Layani Tuhan. Jangan bawa masa lalu. Apalagi yang bikin kita kecewa, terluka. Amin, saudaraku. Kalau kita nggak fokus pada panggilan surgawi, pada panggilan Tuhan, ya, kita akan mengarahkan diri kita apa tadi bilang? Ya, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kalau kita nggak fokus pada panggilan Tuhan, kalau mata kita sudah nggak tertuju kepada ke depan, kita akan menyimpang dari jalan kebenaran. Itu masalahnya. Itulah makanya firman Tuhan bilang, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Apa yang sudah kita perbuat, kita kerjakan, yang baik, yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, tetap lakukan. Jangan tinggalkan. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Konsisten itu artinya. Tetap kerjakan, berlari-lari pada Tuhan. Amin. Amin. Tetap kerjakan panggilan Tuhan. Amin. Ya, kelemahan kita, kekurangan kita, ya, kebutuhan kita, jangan buat kita jadi nggak fokus pada pekerjaan Tuhan. Masalah kita, jangan membuat kita jadi nggak terus berlari-lari pada panggilan Tuhan. Lupakan apa yang ada di belakang. Ini, saudara, pengalaman hidup kita, ya, apalagi yang pahit-pahit, ya, itu ingin membawa kita, menarik-narik kita ke belakang. Tuh, makanya arahkan diri kita terus berlari-lari. Ini waktunya berlari, bukan jalan santai lagi. Ini waktunya berlari lah, bukan jalan santai. Apalagi jalan lenggak-lenggok.
seperti Pragawati. Ini waktunya kita berlari-lari untuk mengenapi panggilan Tuhan. Karena Tuhan sudah mau datang. Semua yang besar akan segera terjadi. Amin. Amin. Coba bencana alam di mana-mana, coba. Terjadi di Sumatera. Saudara, itu bukan air biasa, itu air lumpur. Bukan air jernih yang datang itu, yang banjir itu. Yang di Aceh, di Medan, sama yang di Sibolga itu. Itu air lumpur sama air yang bawa sampah-sampah. Bawa batang kayu yang kadang-kadang tuh nah. Kena takuluk orang langsung mati. Deras juga ini. Banjir bandang itu. Tuh. Di mana-mana sedang banjir. Di Malang saja banjir, coba. Padahal tinggi dia di atas. Saudara kalau dari Surabaya ke Malang itu kan naik. Bisa banjir. Nah, ini juga. Tuh. Makanya kita harus fokus pada panggilan. Masalah kita, pergumulan kita jangan membuat kita jauh daripada panggilan Tuhan. Tetapkan hati kita, amin. Tetapkan hati kita, Tuhan. Aku mau hidup dalam kekudusan. Aku mau hidup dalam panggilan-Mu. Aku mau hidup mengendaki rencana-Mu. Aku mau hidup dalam takut akan Tuhan. Ini yang aku lakukan, kata firman Tuhan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku, yang telah di belakang. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Saudara, panggilan surgawi, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita adalah panggilan yang tertinggi, yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Nggak bisa digantikan oleh harta dunia ini. Percayalah saudara. Itulah hadiah kita. Amin saudara. Melayani Tuhan. Itulah hadiah kita yang tertinggi. Amin. Itu makanya kita harus terus menggenapi rencana Tuhan. Amin saudara. Kita harus terus menggenapi rencana Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah kita. Itu adalah perintah Tuhan. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, persekutuan dengan saudara seiman. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan doa. Jangan. Ya. Menjelang ini akhir tahun ini lebih lagi giatkan lakukan. Ya. Kami di Palangkaraya udah mulai. Setiap hari Selasa doa puasa. Sudah diumumkan di spanduknya. Belajar doa puasa ya. Setengah hari nggak apa-apa, belajar dulu. Tapi habis pertemuan doa baru buka puasa. Nggak apa-apa. Lakukan. Tempat ini lagi-lagi kita harus berdoa. Amin teman-teman. Amin. Lebih lagi. Tuhan sudah mau datang menjemput orang yang percaya kepada Dia. Amin. Supaya hadiah kita itu gak kemana-mana, tetap ada dalam hidup kita, karena kita fokus kepada panggilan Tuhan. Amin. Coba kita diselamatkan Tuhan loh. Kita bukan orang baik-baik, bukan. Kita orang berdosa. Kita diselamatkan Tuhan bukan karena kita baik, bukan karena kita ganteng, kayak banteng, suka minum sekuteng. Kita diselamatkan Tuhan karena Tuhan berbelas kasihan sama kita, benar nggak? Jangan mau digantikan oleh apapun juga, oleh uang, oleh masalah, oleh apapun harta dunia ini. Amin saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan.
Teguhkan hati setiap kami. Tolonglah kami Tuhan supaya kami tetap fokus kepada panggilan-Mu. Tetap memandang kepada Engkau. Pandangan kami tetap tertuju ke depan, kepada Engkau Allah yang mengasihi kami. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami. Engkaulah penolong kami, Engkaulah penghibur kami. Biarlah kami dan seisi rumah kami, anak-anak kami, semuanya fokus kepada panggilan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Kami percaya kami akan melalui semua apapun yang coba menghalangi kami, yang coba menghalangi kami untuk fokus kepada panggilan Tuhan. Kami percaya kami semua kami akan melalui semuanya itu. Kami akan melalui rintangan apapun juga bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kaki kami, kuatkan tangan kami untuk bekerja giat terus melayani Tuhan. Mari angkat tanganmu, Tuhan ada di tengah kita. Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami gak mau digoyahkan oleh apapun juga. Kami gak mau digoyahkan oleh kenikmatan dunia. Kami mau fokus Tuhan kepada panggilan-Mu. Demi nama-Mu Tuhan, urapilah kami. Turunlah urapan yang baru atas setiap kami. Kekuatan yang baru. Dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya Rabbaka syakna Rabbaka. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah urapan yang baru dari ujung kepala kami sampai ujung kaki kami. Dalam nama Yesus. Kami mau tetap memandang kepada Engkau Tuhan. Di hari-hari ke depan ini, di tahun-tahun ke depan ini, kami mau terus Tuhan Yesus fokus. Kami mau terus memandang kepada Engkau. Kami gak mau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari panggilan Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima kekuatan yang baru, urapan yang baru, untuk kami menggenapi rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum saya tutup saudara sekalian, sebelum kita tutup ibadah kita, ya, saudara, persiapkan diri yang mau dibaptis, ya, yang belum dibaptis, persiapkan diri. Kasih tahu juga si Wita, mana sih kita udah berapa lama nggak datang, ya, panggil dia. Ini bukan waktunya lagi kita tawar menawar sama Tuhan, selera nggak selera sama Tuhan. Ini sudah waktunya kita terus berlari-lari, amin, saudara. Berlari-lari kepada tujuan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, ke depan ini akan ada baptisan. Kemudian saudara sekalian, Natal tanggal 25 kita nanti di Palangkaraya, ya. Datang saudara. Ditunggu kesaksian dari Palangkaraya, dari Beren Rambang. Kesaksian pujian dan kesaksian pengalaman kita bersama dengan Tuhan, amin. Nanti Mama Nawi nyanyi juga. Nanti bilang, saya undang semuanya yang dari Beren Rambang, seperti yang di sini tadi. Amin, saudara. Tanggal 25 kita Natal, ibadah Natal di Palangka. Saudara udah datang, ya. Aja Mbak Sandri sama Mas Gus Liwi. Haleluya, amin. Kita bersama-sama mengucap syukur sama Tuhan, amin. Natal artinya Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan
Tuhan hadir, Tuhan lahir itu Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati kita, doakan pembangunan kita ya. Ya, kita doakan supaya dana-dananya Tuhan cukupkan. Ya. Wow, luar biasa. Ya, dalam juga rupanya pondasinya, saya kira sebesar itu tadinya, kemudian rupanya dibilang Pak Tada. Ya, tak sampai sebesar itu di semennya. Ya, nanti ditimbun lagi. Oh iya. Puji nama Tuhan. Amin, saudaraku. Doakan pembangunan kita. Haleluya. Wow. Nanti lumayan yang di kiri kanan, ya lumayan lah. Ya. Nanti nggak berdesak-desakan lagi orang masuk ke dalam sini. Seperti mimpinya Bapak Simeni itu kan. Sampai gini-gini masuk orang. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Tetap fokus pada panggilan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ada Tuhan, ada Tuhan. Oh, ada Tuhan, ada Tuhan. Kami memuji. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jemaat Tuhan di tempat ini dibangkitkan Tuhan.
dipulihkan Tuhan, menjadi pribadi yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa biarlah melalui gereja Tuhan di tempat ini, Tuhan Engkau menarik jiwa-jiwa datang kepada Engkau Bapa. Bapa menarik jiwa-jiwa datang kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Pakai kami gereja di tempat ini. Pakai hidup kami Tuhan untuk bersaksi, untuk memberitakan firman-Mu, Injil-Mu Tuhan kepada jiwa-jiwa di desa ini. Haleluya. Kami cinta Engkau Tuhan. Kaulah segala-galanya bagi kami. Kami percaya sakit kami Tuhan sembuhkan. Amin. Pergumulan kami percaya Tuhan berikan kami kemenangan. Amin. Atas setiap masalah dan pergumulan kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau pulang, tangan Tuhan yang menyertai kami. Tuhan, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan sukacita berkumpul bersama keluarga kami dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan sebentar sore nanti juga Tuhan, kami mau ibadah Tuhan Yesus, barigas penuaian. Pimpin kami Roh Kudus, kuasai kami. Biarlah setiap kami mengalami lawatan Tuhan di kota Palangkaraya. Hantarkanlah Tuhan jiwa-jiwa yang baru. Sebelum tutup tahun ini Tuhan kami rindu Tuhan mengantarkan jiwa-jiwa yang baru. Dalam nama Yesus, mari kita Tuhan angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita itu menyertai kau dan saya. Dalam nama Yesus, engkau milik kesayangan Tuhan. Engkau diselamatkan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Engkau akan terus diangkat Tuhan. Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan terus diangkat Tuhan naik tinggi. Engkau tidak menjadi turun. Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaan Tuhan lewat seluruh kehidupanmu, lewat rumah tanggamu, lewat keluargamu. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya kepada dunia ini untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Engkau milik kesayangan Tuhan. Semua berkat-berkat itu akan menyertai engkau bila kau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Asalkan matamu tetap memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada aturan-aturannya, kepada perintah-perintah, maka segala berkat itu akan mendatangi engkau, berlari-lari mendatangi engkau. Semua berkat itu diperintahkan Tuhan datang kepadamu. Dalam nama Yesus, engkau dijauhkannya dari bala-bala, engkau dijauhkannya dari nyanyian orang jahat, engkau dijauhkannya dari segala kuasa-kuasa yang coba mencuri berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, damai sejahtera Tuhan diberikannya bagi kau dan keluargamu. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang daripada Tuhan dilimpahkannya kepada Tuhan. Sebab engkau milik kesayangan Tuhan. Terimalah berkat itu dan lakukan firman-Nya dengan setia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terang Tuhan, kemuliaan Tuhan bercahaya, bersinar melalui kehidupan, melalui rumah tangga, melalui keluarga. Dimanapun kau berada, Tuhan termuliakan. Dimanapun kau berada, nama Yesus dipuji. Dalam nama Yesus, dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus. Maranatha sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa, kami percaya dan kami terima berkat Tuhan untuk menjadi berkat. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terus mulai lagi selamat hari Minggu. Haleluya.
Oh, ada ganti nomor. Kenapa sering ganti-ganti nomor? Tahu si Dede ganti lagi, cari